Oke, seperti biasa, mari kita lanjutkan alur cerita spoiler episode selanjutnya. Sebelumnya, para anggota suku Pulau Naga Timur sudah berjaga-jaga dan siaga jika 3 pulau lainnya akan menyerang. Sementara itu, Xiao Yan, yang berada di samping kuali di mulut gunung berapi. Mulutnya tiba-tiba berteriak lembut. Mengental. Segera, naga api dalam kuali besar bergetar dan mengaum. Terus-menerus menyemburkan api ungu dari mulutnya dan dengan kejam melekat pada kristal naga Phoenix di tubuh Ziyan. Di bawah tabrakan intens semacam ini, kristal energi yang sangat keras akhirnya mengungkapkan setetes cairan ungu emas di depan banyak mata gembira. 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Dalam 10 hari ini, Xiao Yan bahkan tidak beristirahat sedikit pun. Dengan bantuan esensi darah naga kuno, douchi-nya yang lelah akan diisi kembali. 1 bulan dengan cepat mengalir. Selama 1 bulan ini, semua anggota suku sangat terkejut melihat kristal naga Phoenix di tubuh Ziyan menjadi lebih tipis. Pada akhirnya, itu akan benar-benar lenyap. Menurut kecepatan ini, kemungkinan lapisan kristal naga Phoenix dalam tubuh Ziyan akan segera disempurnakan. Pada saat itu, eksistensi yang memiliki garis keturunan bangsawan sejati dari dunia binatang sihir akan lahir sekali lagi. Sosok Xiao Yan duduk seperti patung di depan kuali besar. Orang bisa melihat sepasang matanya penuh dengan jejak darah. Mata itu mengandung kelelahan dan kegigihan yang menakutkan. Zuli perlahan-lahan membelai janggutnya sambil mempelajari bagian belakang sosok kurus. Dia baru saja akan membuka mulutnya untuk mengeluarkan instruksi. Namun teriakan marah Ciyu seperti petir tiba-tiba bergema di atas alam kosong. Xiao, kalian semua sangat berani. Kalian benar-benar berani menerobos ke Pulau Naga Timurku. Segera, banyak sinar cahaya tiba-tiba muncul di ruang kosong dan perlahan-lahan turun ke Pulau Naga kuno. Sebagian besar dari sosok ini mengenakan armor emas gelap. Pak Tua Ciyu, kamu seharusnya tidak melampiaskan amarahmu padaku. Aku hanya di sini atas perintah untuk mengundang orang hebat dengan garis keturunan bangsawan kembali ke Pulau Naga Barat. Xiao perlahan maju 2 langkah. Ketika dia melangkah maju, ruang kosong tampak bergetar dan melirik Ciyu, yang berada di dalam penghalang pertahanan. Aku khawatir Raja Naga Barat ingin memenjarakan garis keturunan bangsawan di Pulau Naga Barat bukan? Dia hanyalah cabang dari garis keturunan bangsawan, namun dia berani menyebut dirinya sebagai Raja Naga. Apakah dia tidak takut bunuh diri? Ciyu tertawa dingin sementara pria besar yang bernama Xiao berkata pelan. Suku naga kuno saat ini telah terbagi menjadi 4. Apapun alasannya, Raja Naga Barat memiliki garis keturunan bangsawan. Jika seseorang membicarakannya, Pulau Naga Timur kalian adalah yang seharusnya tidak ada di antara ke-4 pulau. Bukan terserah 3 Raja Naga lainnya untuk memutuskan apapun. Hanya Kaisar Naga yang memiliki wewenang. Sisanya tidak memiliki kualifikasi apapun untuk menerapkan aturan pada suku. Ciyu mengangkat alisnya saat dia menjawab. Aku juga terlalu malas untuk mengucapkan omong kosong. Kali ini, aku telah diperintah. Tolong serahkan orang hebat yang memiliki garis keturunan bangsawan. Kalau tidak, Xiao mengerutkan mulutnya saat dia mengajukan tuntutan. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya. Segera, sosok manusia emas gelap di belakangnya perlahan melangkah maju. Tekanan kuat berkumpul dan menyebar. Saat tekanan ini menyebar, ekspresi tetua Zuli, yang berada jauh perlahan menjadi suram. Dia menatap Xiao Yan, yang masih duduk di depan kuali besar. Kalian semua harus melindungi Tuan Xiao Yan dengan benar. Jangan biarkan kecelakaan terjadi padanya. Segera, tubuhnya bergerak dan menghilang dengan cara yang aneh. Ketika dia muncul, dia sudah berada di depan Ciyu. Tatapannya sejenak menyapu. Pasukan armor naga dari Pulau Naga Barat dan pasukan naga barbar dari Pulau Naga Selatan. Bolehkah aku tahu siapa komandan pasukan naga barbar? Kamu memang layak menjadi tetua Zuli. Aku masih ditemukan olehmu meskipun sudah bersembunyi di samping. Ruang kosong perlahan menjadi terdistorsi. Dan sosok Manyan perlahan muncul. Dia melirik tetua Zuli dengan acuh tak acuh. Tetua Zuli, serahkan orang itu. Kami telah berada di bawah perintah 3 Raja Naga yang agung. Omong kosong, menyerahkannya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Pulau Naga Timurku dapat diganggu? Jika tetua pertama dan kedua tidak melakukan retret, apakah ketiga pulau berani datang ke Pulau Naga Timur?
Sosok Hei Qing tiba-tiba bergegas ke langit dan berteriak keras tanpa takut. Hei Qing, kamu masih memiliki temperamen yang buruk yang meminta untuk dipukuli. Xiao melirik Hei Qing. Setelah itu, dia menoleh ke arah Man Yan. Kita tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Ayo serang. Armor naga emas gelap di tubuh Xiao tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan. Saat dia melambaikan tangannya, segera, banyak sosok menyerbu dengan eksplosif ke arah Pulau Naga Kuno. Pada saat yang sama, di pihak Zuli juga menyerbu. Boom! Hei Qing, yang mengenakan ekspresi muram, dengan keras meninju seseorang. Namun, sebelum dia bisa sekali lagi menyerbu ke depan, tetua Zuli telah muncul di depannya. Hei Qing, pergi dan lindungi Xiao Yan. Jangan biarkan kecelakaan terjadi padanya. Serahkan tempat ini padaku. Tetua Zuli berbicara dengan suara yang dalam. Meskipun Hei Qing sedikit enggan, dia juga memahami pentingnya Xiao Yan saat ini. Yang hanya bisa dia lakukan mengatupkan giginya. Tubuhnya mundur dengan kecepatan seperti kilat. Zuli, biarkan aku yang tua ini menjadi lawanmu. Suara Man Yan segera terdengar setelah Hei Qing pergi. Pada saat ini, tubuhnya telah berubah menjadi setengah manusia setengah naga. Detik berikutnya, tubuhnya seperti kilat saat muncul di depan tetua Zuli. Cakar naganya melambai dan energi yang menakutkan mengikutinya. Boom! 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 Seluruh pulau naga kuno meletus dengan suara yang mengguncang bumi. Banyak medan pertempuran muncul di langit. Suasana yang awalnya tenang dan sunyi tidak ada lagi saat ini. Sementara Pulau Naga telah turun ke dalam pertarungan intens, bagian terdalam dari Pulau Naga masih mempertahankan kedamaian. Suhu yang menakutkan masih menyebar di mulut gunung berapi. Di dalam kuali besar, tubuh Ziyan yang awalnya keras, perlahan-lahan kembali lembut. Ekspresi Hei Qing serius saat dia menatap bagian dalam kuali besar dari udara. Tiba-tiba gelombang suara angin kencang terpancar dari kejauhan. Hal ini menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Hentikan mereka, jangan biarkan mereka mengganggu Xiao Yan. Segera, banyak sosok manusia dengan cepat bergegas maju dan menghentikan sosok yang akan menyerang. Pertempuran besar langsung meletus setelah kontak. Hei Qing mengepalkan tinjunya saat matanya terfokus pada pemuda kurus yang duduk di depan kuali besar. Xiao Yan, cepatlah. Boom! 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 Energi yang kuat berdesir di langit Pulau Naga. Xiao Yan, yang duduk di depan kuali besar, tampaknya tidak dapat merasakan situasi kacau ini. Matanya yang penuh darah menatap bagian dalam kuali besar. Tangannya kaku saat dia membentuk segel dan mengendalikan suhu. Boom! Suara yang mengguncang bumi terpancar dari kejauhan. Seketika, aura ganas menyerbu dengan kecepatan seperti kilat. Dia benar-benar di sini. Komandan keempat pasukan armor naga, Xia Sa. Hei Qing sedikit terkejut dan mengerutkan kening. Hei Qing, tidak terduga aku bertemu denganmu di sini. Xia Sa memperhatikan Hei Qing yang berdiri di depannya. Tetapi dia tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Dengan lambaian tangannya, banyak sosok dengan niat membunuh menyerbu ke depan dari belakangnya. Ekspresi Hei Qing merosot ketika dia melihat ini. Dia perlahan mengangguk dan selusin lebih ahli dari Pulau Naga Timur dengan cepat bergegas keluar, menghalangi sosok manusia yang mengenakan armor naga emas gelap. Hei Qing, serahkan orang hebat itu dengan patuh. Kalau tidak, darah akan mengalir seperti sungai melalui Pulau Naga Timurmu hari ini. Xia Sa tertawa keras. Tubuhnya melintas dan muncul 10 meter di depan Hei Qing. Kita harus melihat apakah kamu memiliki kualifikasi untuk menangkap orang ini. Ekspresi Hei Qing gelap dan serius. Tinjunya tiba-tiba terkepal dan menghantam. Retakan ruang hitam pekat dengan cepat berenang ke arah Xia Sa. Xia Sa juga mendengus dingin. Tubuhnya tidak menyerah sedikit pun saat dia tiba-tiba melancarkan pukulan yang bertabrakan dengan keras dengan garis hitam pekat. Boom! Kekuatan yang tak tertandingi menyebar dalam riak. Tubuh Xia Sa bergetar sebelum dengan cepat stabil. Kakinya menghentak langit, dan tubuhnya muncul di samping Hei Qing dengan cara seperti kilat. Serangannya seperti badai yang ganas diluncurkan. Hei Qing tertawa dingin dan segera bertabrakan langsung dengan Xia Sa. Boom! 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 Kedua sosok bertabrakan dengan keras di langit. Setiap kali tinju bergerak, udara di sekitarnya akan mengeluarkan ledakan sonik. Boom! Suara ledakan dari pertarungan lain segera terdengar. Dua sosok bertabrakan di udara. Energi pertarungan bergetar dan merobek ruang.
Kedua sosok yang bertarung juga terpisah saat bersentuhan sebelum mereka mundur. Benar-benar tidak terduga, saat ini kamu juga telah maju ke level Banseng. Langkah kaki Man Yan terhuyung mundur. Kedua matanya menatap Zuli dari jarak yang cukup jauh saat dia berbicara. Wajah Zuli tanpa ekspresi. Kekuatannya mirip dengan Man Yan, tetapi Man Yan memiliki teknik rahasia khusus yang dapat mengubahnya menjadi setengah naga setengah manusia. Oleh karena itu, mengalahkan pihak lain adalah tugas yang cukup sulit. Zuli, jangan teruskan perlawanan yang sia-sia. Kekuatan Pulau Naga Timurmu adalah yang terlemah di antara keempat pulau. Tidak ada cara bagi kalian semua untuk melawan. Kalian harus menyerahkan orang itu. Man Yan perlahan berkata, jika para tetua Pulau Naga Timurku tidak melakukan retret, lupakan dirimu, bahkan 3 Raja Naga Agung tidak akan berani datang ke sini. Zuli tertawa dingin. Tawa dingin Zuli baru saja terdengar. Namun tawa lembut tiba-tiba terpancar dari ruang kosong. Banyak sosok manusia yang membawa aura mengerikan muncul di sana. Sepertinya aku terlambat. Namun, untunglah aku tidak melewatkan acara utama. Seorang tetua berjubah hijau di langit menatap Pulau Naga kuno yang kacau. Dia tanpa sadar tersenyum. Qingyan, hati Zuli benar-benar hancur saat melihat tetua berjubah hijau ini. Ketiga Raja Naga Agung ini memang bertindak dengan cara yang hebat. Mereka benar-benar telah mengirim 1 Banseng dan 2 ahli di puncak kelas Dozun. Tampaknya mereka benar-benar berniat mengambil Ziyan dengan segala cara. Qingyan melirik Zuli yang berwajah muram. Dia tertawa sebelum berbalik ke bagian terdalam Pulau Naga untuk mengambil Ziyan. Namun, ketika Zuli akan bertindak untuk mengejar, Man Yan sudah menghalanginya. Cakar naganya menari-nari, memotong udara dan bergegas menuju Zuli. Bajingan, Zuli sangat marah setelah dihalangi oleh Man Yan. Douqi yang mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya dan dengan kejam bergegas menuju Man Yan. Saat Zuli dihalangi oleh Man Yan, Qingyan sudah muncul di atas gunung berapi dalam beberapa kilatan. Matanya sejenak melirik Xiao Yan, yang duduk di depan kuali besar. Kemudian berhenti pada tubuh Ziyan. Namun, tubuhnya baru saja akan bergerak menyerang. Sosok Taijian Zunze melintas dan muncul di depannya. Pedangnya yang besar diangkat ke atas dan segera menebasnya dengan cara yang sederhana. Qingyan hanya melambaikan tangannya. Cahaya seukuran telapak tangan segera bergegas dan bertabrakan dengan pedang cahaya. Boom! Keduanya terdiam saat bertabrakan. Segera setelah itu, pusaran energi yang menakutkan melonjak keluar dengan dahsyat. Taijian Zunze segera memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya tampak mengalami pukulan berat, dan dia mendarat di hutan di bawah. Kamu benar-benar tidak tahu batasmu. Sudut mulut Qingyan terangkat dengan jijik. Yang dia dibutuhkan hanyalah lambaian tangannya untuk mengalahkan Taijian Zunze. Kemudian dia perlahan melangkah menuju Xiao Yan. Bocah, hentikan apimu. Xiao Yan mengabaikan teriakan Qingyan. Matanya yang penuh darah tetap fokus ke bagian dalam kuali besar. Orang lain yang mencari kematian. Langkah kaki Qingyan perlahan terhenti di samping Xiao Yan. Dia perlahan mengangkat tangannya. Douqi melonjak saat dia dengan kejam menghancurkan bagian atas kepala Xiao Yan. Namun, saat tangan Qingyan menghancurkan dengan keras, mata Ziyan yang tertutup rapat di dalam kuali tiba-tiba terbuka. Suara sedingin es yang mengandung tekanan bergema di samping telinga Qingyan. Itu menyebabkan tubuhnya langsung terdiam. Jika dia kehilangan sehelai rambut pun, kamu harus menggunakan hidupmu sebagai gantinya.